Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Seperti yang telah kita lakukan pembicaraan sebelumnya, bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik Bu, di mana ada beberapa tahap supervisi akademik, diantaranya pra-supervisi, observasi, sama pasca supervisi. Nah, pada saat ini kita melakukan pra-supervisi Bu, di mana kita melakukan percakapan mengenai persiapan sebelum observasi. Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita saat ini? Saya ingin menjadi lebih siap dan ingin lebih memahami mengenai persiapan mengajar saya nanti Bu. Jadi Ibu ingin lebih siap ketika melakukan observasi nanti ya Bu ya? Kira-kira Ibu akan melakukan pembelajarannya kapan Bu? Insya Allah besok Bu. Oke, Ibu akan melakukan pembelajarannya besok di hari Sabtu ya Bu ya? Di kelas apa Bu? Insya Allah di kelas 8D. Di kelas 8D. Materinya? Materinya mengenai masa pergerakan nasional pendudukan Jepang. Ibu akan mengajar di kelas 8D dengan materi masa pergerakan nasional di pendudukan Jepang. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Melalui metode diskusi, anak-anak peserta didik dapat menganalisis dan mempresentasikan pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang dengan berbagai sumber yang mereka miliki secara mandiri. Kira-kira nih persiapan apa yang telah Ibu lakukan? Persiapan saya, insya Allah saya sudah mempersiapkan RPP-nya Bu. Terus juga saya mempersiapkan LKPD yang akan ditanyakan. Terus juga saya mempersiapkan bahan ajar, baik itu berupa video, poster. Ya. Terus juga saya mempersiapkan juga settingan acara kelompok peserta didik. Wah, persiapannya sudah sangat bagus sekali. Insya Allah. Pasti lancar nanti Bu. Mudah-mudahan ya. Kemudian ini Bu, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa Bu? Area pengembangan ini saya capai itu, saya menginginkan anak-anak belajar IPS itu lebih menyenangkan, lebih aktif, lebih bisa mencari dari sumber yang dia dapat gitu, dan yang tak kalah lagi dia bisa mempresentasikan hasil diskusi. Jadi anak-anak bisa saling berkolaborasi satu sama lain ya dalam pembelajaran nanti. Jadi Ibu area pengembangannya bagaimana sebuah pembelajaran itu berpusat pada murid seperti itu. Kira-kira nih Bu, strategi apa yang akan Ibu siapkan nanti? Saya sudah menyiapkan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti dalam satu kelompok itu dibagi ada peserta didik yang kategori nilainya jauh lebih bagus, terus juga ada yang sedang, ada juga yang kurang gitu ya. Dengan harapan ketika disatukan, dicampur, mudah-mudahan yang lebih cepat menangkap bisa lebih memberikan pemahaman kepada teman-temannya sendiri, teman satu kelompok. Terus juga selain pembagian kelompok, saya juga sudah menyiapkan bahan ajar yang berbeda-beda. Ada video, ada poster, di mana anak bisa memilih mau mengambil yang mana dan bisa mengikuti yang mana. Dan diharapkan dari bahan ajar yang sudah ditayangkan, anak-anak bisa menganalisis dari bahan ajar itu. Dan strategi berikutnya, ketika anak-anak pun sudah memahami bahan ajar yang dia dapat, dia juga harus dapat membuat atau menyelesaikan LKPD yang sudah saya siapkan. Jadi LKPD juga saya buat berbeda-beda. Ada anak yang memang buat anak yang cepat menangkapnya, saya berikan soal yang lebih menantang, dan buat anak yang kurang juga saya berikan soal yang sesuai dengan pemahamannya. Terus selain LKPD, saya harapkan ketika anak sudah dalam kelompok diskusi, anak bisa saling berbagi, bisa saling bekerja sama dalam misinya, terus juga dapat mempresentasikan hasil laporan diskusinya ke di depan teman-temannya, sehingga di situ terlihat ya keberanian siswa dan keaktifan siswa. Strategi yang sangat hebat Bu itu untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu.
Saya jadi nggak sabar nih nanti nunggu observasi nih. Nanti di kelasnya saya pasti kelasnya rame nih Ibu. Ya mungkin itu Bu percakapan kita untuk supervisi. Nanti kita ketemu hari besok ya Bu ya, di hari Sabtu untuk melakukan observasi. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Oke, anak-anak siapa yang udah hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai IPS. Dan sebelumnya Ibu mohon ada perwakilan untuk memimpin berdoa. Silakan. Kak. Lu belajar mereka doa mulai. Minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai pergerakan nasional ya. Adanya pergerakan nasional karena adanya waktu itu kaum terpelajar yang mereka banyak sekolah mengikuti sekolah-sekolah yang diadakan oleh Belanda, dan akhirnya masyarakat kita, rakyat kita menjadi orang-orang yang terpelajar ya. Oke anak-anak, tahu nggak materi yang lalu mengenai IPS apa yang sudah kita pelajari? Iya, Anna? Tentang akhirnya pergerakan nasional. Oke, bagus. Nah, oke anak-anak, hari ini apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Sebelum kalian siap belajar nih, sebelum mengikuti pelajaran IPS, yuk kita konsentrasi dulu ya. Halo? Hai. Tepuk satu. Tepuk dua. Silakan. Sekarang kalian ikuti apa yang Ibu perintahkan, oke? Semuanya duduk dengan rapi, tegak, dan menghadap mejanya masing-masing. Semuanya pejamkan tangannya. Ya. Pejamkan matanya. Kamu ingat-ingat hari ini apa yang telah kamu lakukan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan keluarkan. Ulang lagi, tarik nafas. Silakan keluarkan. Cukup. Ibu pengen tanya. Silakan kalian boleh berekspresi. Kalian berdiri dan tunjukkan secara serentak apa yang kamu rasakan hari ini. Siap? Siap. Oke, semuanya berdiri. Oke anak-anak, silakan tunjukkan ekspresi secara serentak. 1, 2, 3. Oke. Ternyata ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang bahagia ya. Oke, silakan turunkan kembali. Ibu minta ada perwakilan di antara kalian yang mau mengungkapkan perasaannya. Siapa? Ya, ya Rama, apa yang kamu merasakan? Tadi pagi sama Pak. Oh, jadi lapar kamu ya? Oh, jadi kecewa tuh ya. Mudah-mudahan mau belajar sekarang siap lagi ya, jangan sampai kecewa. Gimana caranya biar kamu nggak kecewa ya? Kira-kira gimana caranya biar nggak kecewa? Ya, kelompok yang lain.
Ya, gimana perasaan Rofi? Karena dapat uang jajan lebih banyak. Hebat ya, karena dapat uang jajan lebih banyak, jadi senang ya. Oke semuanya, oke tepuk tangan semuanya nih. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kembali, putra putri putri, silakan. 1, 2, 3. Putra putri. Oke anak-anak, biar kalian tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat baru. Coba tangan kanannya mana angkat. Oke, tangan kirinya ke depan kan. Coba ibu pengen latih konsentrasi kalian. Apa kalian sudah siap belajar atau belum? Kita akan melakukan tepuk nyamuk. Siap? Oke, halo. Hai. Tepuk nyamuk sendiri. Angkat lagi. Tepuk nyamuk sendiri. Angkat lagi. Tepuk nyamuk kiri. Yang benar boleh duduk di bangku yang kosong. Angkat tangan kanan lagi. Angkat tangan kanan lagi. Tepuk nyamuk kiri. Angkat lagi tangannya. Tepuk nyamuk kiri. Semuanya tepuk tangan. Halo. Oke anak-anak, tadi kita sudah sedikit, mudah-mudahan kalian semangat ya. Dan kali ini kita akan memulai pelajaran IPS dengan materi yang baru, yaitu tentang pergerakan nasional pada masa pendidikan Jepang. Di sini tujuan pembelajarannya adalah Ibu mengharapkan kalian dapat menganalisis dan dapat mempresentasikan laporan hasil diskusi mengenai pergerakan nasional pada masa pendidikan Jepang sesuai dengan sumber dan bahan ajar yang sudah Ibu sediakan, dan kalian boleh memilih sendiri sesuai dengan minat kalian. Paham semua? Oke, untuk itu simak ya. Ibu akan memperlihatkan video untuk pemaparan materi yang bisa kalian amati. Nanti setelah video Ibu tayangkan, kalian ungkapkan apa yang kalian amati dari gambar ataupun apa yang kalian amati dari musik yang sudah Ibu berikan di grup WA, atau gambar yang sudah disediakan di kelompok 4 gitu ya, untuk mengamati dan menganalisis hasil dari pengamatan kalian. Paham semua? Paham. Silakan ya, simak ya. Oke, kelompok 2 silakan kalian boleh memaparkan hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan atau mengisahkan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang. Di sini ada peta kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1941 sampai 1944.
Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, pertama anak-anak buat semuanya sudah bisa menghafalkan hasil pengamalannya. Oke, sekarang kalian akan diberikan lembar kerja yang harus kalian isi secara bersama-sama. Nanti kalian akan menghafalkan hasil diskusi di depan kelas. Siap semua? Siap. Halo, siap. Halo. 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 Oke, anak-anak kerja kelompok sudah beres. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil laporan diskusinya ya. Perwakilan dimulai dari kelompok 1. Silakan, siapa yang akan memaparkan? Silakan dari mana? Bertiga ya. Yang lain boleh perhatikan, nanti kalian boleh bertanya apabila hasil pemaparannya ada yang kurang dipahami atau kalian ingin melengkapi. Siap semuanya? Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pergerakan dan IPA. Yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kurang lebih kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi hasil tadi diskusi kelompoknya. Oke, mungkin dari pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 pasti ada yang ingin kalian tanyakannya. Ibu persilahkan buat kalian yang mau bertanya, itu tidak paham atau pengen ada yang penasaran mengenai masa pendudukan Jepang, silakan. Oke, dari kelompok mana dulu ya? Kelompok, oke, silakan. Mega. Kenapa bangsa Jepang dari dulu sudah canggih dan tetap bertahan sampai sekarang? Ya, oke. Dari tadi Mega yang bertanya dari kelompok 2. Mau disambung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab, oke. Silakan. Karena kecanggihan dan kemajuan Jepang di teknologi serta bisnis yang dan masyarakatnya selalu inovasi teknologi dengan ide-ide kreatif.
sekali presentasi dari tiap kelompok sudah dilaksanakan, dan Ibu bangga sekali kalian berani dan kalian berani presentasi, berani bertanya juga dan berani menjawab. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Terus, Ibu pengen tahu nih sampai sejauh mana pemahaman kalian. Ibu cek ya. Ibu akan ngasih pertanyaan, nanti kalian boleh menjawab. Siapa yang bisa kalian angkat tangannya. Nanti Ibu persilakan untuk menjawab. Siap semuanya? Siap. Halo. Hai. Oke. Coba Ibu tanya ya. Yang tahu langsung angkat tangannya ya. Pergerakan nasional masa pendudukan Jepang diawali oleh Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jepang menyerang daerah mana? Apa? Ya, oke, betul ya, daerah Tarakan, Kalimantan. Jadi pada saat itu Jepang ketika ingin menguasai di Perang Asia Timur Raya, Jepang mengawali penjajahan di Indonesia melalui daerah Tarakan, Kalimantan ya. Jadi kalau ingat ya, Jepang ini ingin melakukan ekspansi. Itu tadi, Jepang itu kan menganggap bahwa dia adalah saudara tua Indonesia. Nah, apa langkah-langkah Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Tuh, siapa yang tahu? Oke, Dengan adanya organisasi bagus. Ada gerakan tiga, ada lagi? Dibolehkan apa saja rakyat Indonesia supaya meraih simpati? Oke, halo. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah berhasil menyelesaikan kerja kelompoknya dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mudah-mudahan kalian memiliki pengalaman yang lebih dan memiliki mengetahui hikmah dari pembelajaran masa pendudukan Jepang ini. Oke, semuanya. Halo. Hai. Dan untuk dinamika hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya telah melihat pembelajaran Ibu di kelas. Aduh, hebat sekali Bu. Anak-anak terlihat antusias mengikuti pembelajaran Ibu. Kita di sini telah sampai kepada tahap pasca observasi Bu, di mana saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Ibu mengenai proses pembelajaran di kelas tadi. Begini Bu, mengenai pembelajaran tadi di kelas Ibu. Hal baik apa yang Ibu dapatkan selama proses tadi? Hal baik yang saya dapatkan pada proses pembelajaran tadi, saya melihat anak-anak sangat antusias, anak-anak aktif, dan anak-anak ternyata berani untuk mempresentasikan laporan diskusi ini. Betul sekali Bu, saya melihat juga bagaimana pengelolaan kelas Ibu itu sudah sangat baik sekali, di mana anak-anak aktif dan mereka berani untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi ada beberapa hal yang saya cermati ketika pembelajaran tadi Bu. Ketika proses diskusi berlangsung, saya melihat
Ibu tidak melakukan penilaian secara proses. Alangkah baiknya ketika diskusi berlangsung, Ibu berkeliling, jadi Ibu bisa menyaksikan sendiri bagaimana si anak itu berdiskusi, Bu. Seperti itu, Bu, ya saya lihat. Betul Bu, saya tidak melakukan hal itu dan memang penilaian proses itu perlu dilakukan ya Bu ya. Iya, betul. Iya, tadi memang terpaku terhadap melayani anak, membimbing anak dalam proses diskusi tadi. Insya Allah kedepannya saya akan lebih menekankan lagi pada penilaian proses itu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Begini Bu, menurut Ibu pada proses pembelajaran tadi, apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai Bu? Menurut saya sudah tercapai Bu, karena tadi saya sudah melakukan dengan tujuan pembelajaran itu kan melalui metode diskusi, siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan hasil laporan diskusi mengenai masa pergerakan pendidikan Jepang. Tadi saya lihat anak-anak dengan melalui sumber belajar dan bahan ajar yang disediakan, anak-anak sudah aktif dalam berdiskusi dan tanya jawab, terus juga anak dapat mempresentasikan laporan diskusinya di depan kelas. Betul Bu, saya lihat juga anak-anak berani ya tampil di depan tadi ketika dia selesai diskusi. Selanjutnya nih Bu, ketika Ibu menilai nih, kalau Ibu menilai performa Ibu ketika di pembelajaran tadi, kalau saya kasih skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di skala yang mana Bu? Aduh, skala berapa ya? Saya kira ada di skala 8 ya Bu. Untuk maksimal saya belum saya tahu kelemahan saya. Jadi saya menginginkan memang perbaikan terus. Tapi saya melihat tadi saya ada di skala 8 dan saya menginginkan yang lebih sempurna tentunya ya, menjadi 9 atau 10 bahkan Ibu ya, mudah-mudahan. Ibu ke depannya pastilah kita bisa mencapai itu, seiring waktu lah pasti kita belajar. Begini Bu, selanjutnya rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan apa Bu? Insya Allah rencana tindak lanjut agar pembelajaran lebih maksimal lagi, saya yang pertama tadi ya Bu mengingatkan tadi ya kata Ibu asesmen dalam proses diskusi akan saya ingatkan juga, saya akan melakukan itu. Terus juga yang kedepannya saya harus banyak belajar untuk mencari referensi bagaimana metode pembelajaran yang bisa menarik dan memang bisa menyenangkan bagi anak, dan juga saya akan belajar juga mencari referensi bagaimana menyediakan bahan ajar atau media pembelajaran yang menarik juga ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi kedepannya Ibu akan melakukan proses assessment proses, kemudian Ibu akan memperbanyak referensi mengenai metode dan media pembelajaran. Baik Bu, demikian pasca observasi saat ini, senang sekali menjadi supervisor Ibu pada saat ini. Saya nggak sabar loh ingin berkolaborasi, nanti kedepannya kita bisa ngajar sama-sama ya Bu ya. Betul ya Bu, teaching. Iya.